2.600.000. Kalau estimasi sampah sudah 1.300 ton. Lah, 1.300 ton itu per hari kemana? Kalau kita masyarakat tidak berpikir jangan melihat yang kecil, tapi timbulan setiap hari yang tidak terurai itu menjadikan masalah di masyarakat atau lingkungan. Seperti itu. Halo semuanya, selamat datang di Radar Jember. Hari ini kita ada dua tamu istimewa. Selamat datang di obrolan santai dan inspiratif bersama Radar Jember. Hari ini kita sapa, ini ada Mas Putut bersama Cak Mat. Beliau ini adalah aktivis lingkungan, suka bersih-bersih sampah, dan ini adalah ketua Bank Sampah. Nah, ini cukup klop. Langsung saja bisa perkenalkan diri Mas Putut. Ya, hai, saya Pak Putut Catur. Saya relawan dari WCDI, juga sebagai ketua Rekso Jagat Nuswantoro, yang mana kegiatan kami itu sudah berjalan dengan sudah lama sih untuk di Jember. Untuk Cak Mat ya. Bisa langsung baik ya, perkenalkan dari saya yaitu Cak Mat. Terkenalnya Cak Mat Sampah, namanya Ahmad Sugiharto sebenarnya, tapi di Kabupaten Jember memang memanggilnya Cak Mat Sampah. Alhamdulillah saya mulai tahun 2016 menjadi pengurus Bank Sampah Induk Kabupaten Jember, yang dimana selalu mendorong masyarakat untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, ini dua tamu spesial kita untuk podcast Radar Jember hari ini. Nah, kita akan langsung tanya-tanya seputar sampah dan apakah sampah itu bisa dikelola dengan baik. Mas Putut, bicara soal aktivis lingkungan, apa yang sebenarnya menjadi motivasi kenapa bisa sampai membersihkan sungai, lingkungan sekitar yang banyak sampahnya, sampai juga membersihkan pesisir pantai atau laut. Nah, ini bisa digambarkan, kemudian juga bagaimana dengan komunitas ini di Jember, apakah sudah besar atau seperti apa? Ya, makasih Mas Riri. Saya teringat masa kecil dulu, saat saya masih suka berenang di Sungai Bedadung. Wah, sungainya jernih, kemudian dalam juga bening, juga segar gitu. Nah, 10 tahun yang lalu setelah saya datang lagi melihat sungai itu miris sekali. Di sana juga banyak sekali sampah-sampah rumah tangga maupun sampah-sampah yang tidak bisa diolah di sana. Kemudian kenapa kami kok larinya ke pantai? Pantai juga satu tempat yang indah. Di saat kita mau datang ke pantai, kalau pantainya itu kotor, miris sekali. Karena wisata juga salah satu sumber pemasukan PAD bagi daerah sih. Gitu. Di Jember, Mas, kira-kira seberapa besar komunitas yang biasanya membersihkan sampah-sampah lingkungan maupun sampah yang ada di pantai? Ya, siap. Yang terdata di kami sampai saat ini sudah ada 72 komunitas yang bergerak di bidang lingkungan. 72 orang atau komunitas? 72 komunitas. Pemirsa, ini sangat luar biasa ya. Ada 72 komunitas yang suka bersih-bersih di Kabupaten Jember. Nah, ini harusnya Jember sangat luar biasa untuk memberantas sampah. Nah, hari ini kita juga akan membahas kira-kira sampah yang dibersihkan itu masih ada yang layak jual atau tidak, sehingga bisa masuk di bank sampah. Mas Putut bisa menceritakan bagaimana awal berdirinya bank sampah dan apakah hari ini bank sampah itu hanya dapat dari pencarian belaka atau ada orang yang rutin nabung sampah? Nah, ini bisa dijelaskan. Ya, terima kasih ya. Perlu saya sampaikan lagi, saya sangat terbantu oleh media yang seperti ini. Alhamdulillah di Jember masih ada yang peduli dengan lingkungan yang ada di kita masing-masing. Saya dari Ketua Bank Sampah Induk Kabupaten Jember itu bergerak mulai tahun 2016. Kita mandiri untuk mengelola sampah yang ada di lingkungan masyarakat. Pada saat ini, alhamdulillah dari Bank Sampah Induk Karya Mandiri sudah ada pembinaan sekitar 140 bank sampah di Kabupaten Jember, termasuk lembaga pendidikan,
di rumah tangga ataupun di OPD ataupun di pengusaha. Jadi kita bergerak memang dalam porsi pada saat ini terus melakukan kegiatan edukasi juga sosialisasi kepada permasalahan sampah yang ada di Jember. Karena dulunya sama, kita ini sebagai penggerak yang ada di hilirnya, tapi sekarang kita mencoba hulu ini sejauh mana masyarakat Jember itu bisa benar-benar tahu tentang bagaimana dampak dan manfaatnya sampah. Dan alhamdulillah di Kabupaten Jember kita dari Bank Sampah Induk itu sudah merasakan yaitu manfaatnya, bukan dampaknya. Kalau manfaatnya saya kira itu lebih berharga bagi masyarakat menjadi ekonomi sirkular yang sifatnya pada saat ini setiap bank sampah itu sudah bisa mendapatkan yaitu hasil dari kegiatan. Tapi dengan sistem yang saya sampaikan kepada masyarakat, untuk mempertahankan bank sampah ini yang harus kita kuatkan, karena saya tujuannya itu kemandirian dan kepedulian, bukan dari kepentingan apapun. Jadi kalau masalah kepentingan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pasti tidak akan konsisten, tetapi karena kepedulian dan kesadaran itu akan menjadikan konsisten suatu bank sampah. Mas, ini kan bank sampah sudah cukup meluas ya di sini. Nah, ini bagaimana caranya agar ibu rumah tangga atau warga Jember khususnya ketika mau nabung atau menjual sampah atau barang-barang bekas ke bank sampah itu? Siap. Sebenarnya mudah sih. Yang menjadi kebiasaan masyarakat kita itu kan instan, masih belum bisa memilah sampah. Padahal di rumah tangga itu kalau saya mengkaji atau kita mengolah kepada masyarakat, setiap masyarakat itu sudah setiap hari membuang uang Rp250. Sedangkan dalam satu rumah tangga ada 4 kan 1.000 kan. Itu dari sampah anorganik yang ada nilai ekonomis. Sedangkan sampah yang organik itu secara otomatis dikelola mandiri. Inilah yang diharapkan 60% sampah organik yang baik di lembaga, di perumahan atau di masyarakat semuanya itu dikelola sendirinya, dibuat kompos ataupun nanti menjadi tabula pot lah untuk membantu ketahanan pangan, mungkin menanam tomat atau apa, itu kan tujuannya ke situ bank sampah. Tidak hanya residu. Sedangkan yang residu ini wajib pemerintah untuk mengelola, bukan bank sampah atau bukan masyarakat. Karena sampah residu ini tidak bisa terkelola, menjadikan satu limbah yang tidak bisa didaur ulang. Maka dengan harapan sepenuhnya saya mewakili dari teman-teman yang di bank sampah, terutama saya mewakili juga dari Dinas Lingkungan Hidup, mencoba untuk mendorong residu ini dikelola untuk menjadi bahan yang lain yang ada di TPA. Sehingga aman, dalam arti beberapa hari ini sudah menjadi rumor yang luar biasa di Kabupaten Jember ya. Ini menjadikan ramai, makanya per 1 Januari apa yang harus disuguhkan oleh masyarakat kita kalau tidak kita mulai sadar untuk memilah sampah di rumah. Dengan bank sampah, saya kira di Jember ini paling banyak di daerah Tegal Besar atau Kecamatan Kaliwates, paling terbanyak bank sampah. Bisa mereka itu menabung ke sana. Nah, kalau nanti bisa mau minta kontak personnya bisa ke Camat. Nanti saya kasih titik mana dan bank sampahnya mana yang harus dituju. Seperti itu. Baik, untuk Mas Putut kita lanjutkan ya. Mas Putut, ini Radar Jember bahasanya menantang ini. Kira-kira kalau misalnya komunitas Mas Putut berkolaborasi dengan instansi maupun masyarakat untuk membersihkan sungai maupun laut atau tempat-tempat yang kotor di Jember, nah ini kira-kira siap dan teknisnya seperti apa biasanya yang dilakukan? Siap, sepanjang kami berjuang untuk lingkungan kami selalu siap dimanapun tempatnya berada. Teknisnya mudah aja kok. Dari pihak yang ingin bergabung atau ingin mengajak kami, ya tinggal kontak kami aja. Insya Allah nanti kami juga akan share ke semua komunitas yang ada di Jember nantinya. Karena di Jember punya satu wadah yang namanya Clean Up Day ya, salah satu kegiatan atau event yang istilahnya setiap tahun nanti bergerak semuanya di sana. Yang pusatnya di Swiss, insya Allah. Mas Putut, terkait dengan Adipura di Jember, nah ini kayaknya peringkatnya itu kan sangat jauh di bawah ya, jauh di bawah. Nah ini apakah kira-kira lewat gerakan bersih sampah ini di lingkungan sekitar, termasuk pembuatan pengelolaan sampah di TPA, nah ini harus seperti apa? Siap, makasih Mas Riri. Kalau kita masalah Adipura Jember,
Jember jadi kota binaan. Sekarang jadi kota binaan. Dalam binaan nggak akan dilepas sama pusat, karena kalau nggak salah sudah di angka 300-an ya Camat ya tahun ini ya? Bukan, dia mungkin masih sekitar segitulah. Iya, di angka 300-an urutannya, jadi sangat kotor sih kalau bilang kota yang kotor. Jadi keinginan kami, ayo sampahnya dipilah yang bagus dari rumah, disendirikan mana yang bisa dijual, mana yang bisa dipakai untuk organik, pupuk organik, dan mana yang mau disampaikan ke TPA. Karena saat ini TPA hanya bisa mengelola nggak sampai 10% dari sampah yang masuk. Baik, Cak Mat, kira-kira untuk sampah itu dipilah dari rumah. Nah, untuk sampah yang dibuang ke TPS atau TPA itu sisa berapa persen kira-kira? Kan saya tadi sudah bilang, itu kalau per rumah tangga 0,3% sampah residu. Makanya di TPA itu kan masih melakukan pola lama, ya open dumping, jadi membuang sampah terbuka. Jadi kementerian itu tidak menyarankan pada saat itu, semua kota sudah dilarang untuk melakukan open dumping, tetapi harus melakukan sanitary landfill. Jadi ada pola-pola, yaitu di sana itu bisa mendaur ulang, walaupun sisa residu, entah dibuat RDF, bahan baku bahan bakar yang dari kita, kalau tidak salah di Kabupaten Jember perencanaan untuk buat pembakaran pabrik semen, itu bisa. Nanti maka dengan adanya pola seperti ini, maka di Jember nanti akan masuk ke kategori selamatlah dari kota terkotor atau kota kotor, karena masih mendapatkan nilai kalau tidak salah 43%, yang masih 34 masih terangkat dari 4%-nya. Maka dengan pemilahan sampah dari rumah, nah ini untuk Adipura kira-kira bisa mendongkrak prestasi atau tidak? Ya tetap, semua itu dari pola-pola dari hulu sampai ke hilir. Proses penanganan sampah itu benar, baik di masyarakat, baik di lembaga, baik di OPD, baik dimanapun. Tetapi ketika entah di rumah sakit, di terminal atau dimanapun tempat, ketika dari proses awal dari hulu sampai ke hilir itu sesuai dengan kategori Adipura, ya otomatis dia akan terangkat menjadi kabupaten, ya kabupaten bersih lah. Nggak usah muluk-muluk dapat penghargaan Adipura. Pola-pola bersih aja sudah mendapatkan suatu dari pemerintah dengan kepedulian untuk Jember, dengan masyarakat nomor 3 ya di Jawa Timur, penduduk terbanyak nomor 3, 2.600.000. Kalau estimasi sampah sudah 1.300 ton. Lah 1.300 ton itu per hari kemana? Kalau kita masyarakat tidak berpikir, jangan melihat yang kecil, tapi timbulan setiap hari yang tidak terurai itu menjadikan masalah di masyarakat atau lingkungan, seperti itu. Jadi mari sudah kita berusaha semaksimal mungkin. Saya dengan teman-teman dari komunitas, yaitu saya dari Bank Sampah, mencoba dari hulu sampai ke hilir bagaimana kita kolaborasi dengan pemerintah, dengan lembaga ataupun dengan yang lain lah. Seakan-akan kita itu tanpa lelah setiap hari menyampaikan, bukan setiap bulan saya menyampaikan. Saya setiap hari harus menyampaikan, setiap hari saya bergerak karena saya sebagai pelayan di masyarakat untuk mengambil yaitu hasil pengumpulan bank sampah yang ada di Kabupaten Jember. Seperti itu. Akhir untuk Cak Mat juga, kira-kira barang bekas atau sampah yang bisa masuk ke bank sampah itu apa saja? Plastika, besika, atau seperti apa? Jadi gini, kalau kita memberikan pembinaan kepada kelompok masyarakat, mengenalkan sampah residu dulu, karena pemahaman sampah residu itu tidak semua orang tahu. Berarti kalau sampah residu itu tidak bisa dikelola dan tidak bisa didaur ulang. Namanya bank sampah kan harus mengelola yang ada duit itu, ya. Selain sampah residu, berarti itu masih bisa ada nilai ekonomisnya. Jadi kalau macam-macamnya, kalau saya menyampaikan ada sekitar sampah itu 67 item. Kalau saya ngomong, lah apaan? Kan bingung kan? Tetapi yang paling dasar sebenarnya harus dipahami oleh masyarakat nanti, kenali sampah residu, kenali sampah yang masih bisa direcycle, dan sampah organik. Ketika ada pemilahan di satu rumah tangga seperti itu, selesai di hilirnya, selesai, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah kan seperti ini, dijadikan satu. Dijadikan satu, akhirnya hanya sifatnya kumpul, angkut, buang. Ini sistem lama. Kalau sekarang tidak, pilah yang ada nilai ekonomis masuk ke
bank sampah, ataupun kalau tidak ada bank sampah disedekahkan ke pemulung, kan itu lebih bagus daripada pemulung disuruh nyari-nyari, akhirnya kan kita kasihan melihat. Sedekahkan ke pemulung. Sedangkan yang organik dikelola sendiri, kompos secara mandiri, itu bisa. Lah baru yang residu ini nanti larinya ke Dipo, ke Amrol, TPS, nanti keangkut ke TPA, selesai. Karena yang sedikit kecil, 0,3 residu yang dihasilkan dari rumah tangga yang banyak. Mas Putut, closing statement, ajakan kepada masyarakat untuk bersih-bersih lingkungan, silakan disampaikan. Siap, makasih Mas Haridi. Monggo nanti buat masyarakat Jember, mulailah kita memilah sampah dari rumah. Karena nanti di awal bulan Juni sudah TPA tidak akan menerima sampah organik maupun sampah-sampah yang masih bisa didaur ulang. Jadi TPA hanya menerima barang-barang yang residu. Ayo kita berkolaborasi, masyarakat mau berkolaborasi dengan kami, bisa ikut nanti di bulan Juni di Hari Lingkungan Hidup Sedunia, tepatnya di Kabupaten Jember, di Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk nantinya. Dan juga nanti juga kalau kebetulan juga dari GFC sekarang sudah ada ada satu divisi namanya Green Division yang mengelola nanti mendidik anak-anak untuk bersih lingkungan nanti di sana. Baik, untuk Cak Mat, closing statement ajakan agar warga memilah dan menabung sampah bisa disampaikan. Ya, terima kasih ya, terutama pada warga Jember, khususnya warga Pandalungan yang dimana karakternya berbeda-beda. Sekali lagi Cak Mat menyampaikan, kita harus bisa mengkondisikan tanggung jawab dari sampahnya sendiri. Jangan beban sampah ini diberikan tanggung jawab kepada orang lain, itu tidak bagus. Karena apa? Sampahku tanggung jawabku, sampahmu tanggung jawabmu, bukan sampah kita tanggung jawab pemerintah. Pemerintah itu hanya sebagai fasilitas, ada kemampuan. Maka mulai dari ini ya, kalau dibilang TPA itu total tidak, tapi harus ada pemilahan. Harapan ke depan, ayo Jember dibuat menjadi suatu kabupaten yang tidak menjadi kabupaten kotor, tapi mendapatkan predikat adipura. Itu tujuannya kita dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Jember. Jangan segan-segan atau jangan males untuk memilah sampah, karena kebiasaan itu memang harus dimulai dari tuntutan karakter dari masing-masing dari diri kita, bukan dari surat edaran atau dari peraturan, tapi dari diri kita sendiri. Tunjukkan bahwa Kabupaten Jember ini adalah nama aslinya kan Jembar Sari dulu ya, seorang putri, tapi pada saat ini menjadi Jember Jembrek. Ini mari kita kita gali lagi sejarah bahwa di Jember ini sebenarnya orang bersih, orang yang bersih dan putri yang menciptakan nama yang ada di Kabupaten Jember. Semangat untuk teman-teman yang ada di luaran sana. Terima kasih semuanya. Hari ini podcast kita sudah selesai, obrolan santai dan inspiratif Jawa Pos Radar Jember. Sampai jumpa di sesi podcast berikutnya. Terima kasih Pak Putut. Terima kasih kembali. Terima kasih. Ya, sama-sama. Siap.